Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share lagi ya teman-teman buat kegiatan aku. Dan gak lupa ya, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua, buat teman-teman yang udah klik video ini dan nonton juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya, dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau langsung ke dapur ya. Jadi emang ini tuh rutinitas aku, keseharian aku, aktivitas aku sehari-hari di rumah ya seperti ini ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman tuh nggak pada bosan gitu sama video aku. Tapi kalau misalnya kalian bosan, boleh dong. Karena emang sifat manusia itu juga berubah-berubah ya teman-teman. Kadang ada bosannya juga gitu. Nah hari ini aku itu mau masak ya teman-teman. Ini aku lagi kupasin kentang, jadi mau bikin, aku tuh kan punya sarden ya teman-teman, jadi nanti tuh sarden aku campur pakai kentang gini. Nah ini kentangnya tuh kebetulan aku ada yang kecil, ada yang gede gitu. Nah yang kecil tuh biasanya kentang yang dibuat, campuran sayur sop itu loh teman-teman. Nah itu biasanya aku beli yang kecil-kecil itu aku kukus gitu atau aku rebus tuh buat anak aku, jadi kan biar sekali makan gitu maksud aku. Nah untuk yang gede kemarin aku beli kalau nggak salah setengah kilo ya teman, setengah atau seperempat gitu, kemungkinan tuh setengah kilo gitu. Tapi ini emang nggak aku pakai semua ya teman-teman, jadi cuman aku ambil beberapa aja tadi. Nah untuk kentangnya ini tuh aku potongin kotak gede-gede gitu ya teman-teman, jadi lebih gede, pas dibikin sayur sop gitu jadi agak gedean. Jadi nanti tuh, si kentangnya mau aku goreng dulu ya teman-teman, itu wajannya udah aku siapin. Jadi nanti tuh sardennya mau aku campurin pakai kentang juga, terus sama telur ya teman-teman. Ini menu tuh sebenarnya udah pernah aku bikin ya, mungkin di video-video aku beberapa bulan yang lalu sih teman-teman itu ada. Aku pernah bikin menu ini. Soalnya kalau aku masak sarden itu kan sarden aku biasanya punya yang kecil itu ya teman-teman. Itu sarden kan tahu sendiri pasti kan dalamnya tuh ikannya kecil-kecil, palingan cuman berapa potong gitu aja ya teman-teman. Nah itu menurut aku kan ya kurang gitu. Jadi biasanya aku kalau bikin sarden selalu aku campurin bahan yang lain. Terus ini, tadi aku udah cuci kentangnya ya teman-teman, kentang udah aku cuci, terus ini minyaknya juga udah panas. Jadi lanjut aja, ini si kentang mau aku goreng. Ini tuh agak meletup-letup gitu ya teman-teman, soalnya emang, kentangnya kan belum tiris banget ya teman, jadi masih basah gitu kena air tadi. Dan untuk berikutnya ini aku mau kupasin bumbunya, aku pakai bawang merah, bawang putih, sama nanti cabe ya teman-teman. Itu ada tomat, tomatnya tinggal satu. Padahal sebenarnya tuh makin banyak tomat tuh makin enak sih teman-teman. Tapi aku punyanya cuman satu jadi nggak apa-apa. Oke, ini si kentang udah mateng nih ya teman-teman. Jadi ini aku gorengnya terlalu agak kering ini ya. Sebenarnya apa ya teman-teman, nggak terlalu kering nggak apa-apa. Jadi dia nanti kan juga bakalan dimasak lagi ya teman-teman. Ya sekiranya tuh setengah matang gitu aja sih sebenarnya. Terus ini aku tuh tambahin cabenya tuh cabe yang paling banyak tuh cabe yang keriting merah ya teman-teman. Untuk cabe pedesnya bisa dikira-kira aja. Jadi kalau emang suka pedes ya ya udah banyakin juga nggak apa-apa. Terus berikutnya ini aku cuci dulu semua bahan-bahannya ya teman-teman. Ini tuh aku sebenarnya tuh gemes banget sama air ini ya teman-teman, air di tempat aku ini. Ini tuh aku tuh kalau ngelihat teman-teman ya di vlog itu air wastafelnya tuh kayaknya tuh lancar jaya gitu loh, deres banget gitu loh teman-teman ngalirnya. Itu tuh kayaknya tuh enak banget gitu buat nyuci ya. Kalau aku tuh nggak bisa nih teman-teman, itu tuh udah paling pol ya. Ya karena itu kemarin itu ternyata kan pipa ya, pipa saluran menuju ke wastafel itu ada yang pecah dan pecahnya itu tuh di bawah gitu loh teman-teman. Jadi
selokan, atasnya kan udah kayak dicor gitu kan, jadi kalau mau dibenerin itu agak susah gitu. Ya udah jadi, udah deh biarin, dipakai sebisanya aja, yang penting itu masih ngalir gitu airnya. Nah lanjut nih teman-teman, untuk wajannya udah aku siapin, terus ini aku mau numis bumbunya dulu. Jadi tadi semuanya aku iris-iris ya teman-teman. Nah aku tuh kalau bikin sarden emang paling suka itu bumbu tumisannya kayak gini tuh banyak ya teman-teman. Apalagi bawang merah bawang putihnya banyak, itu menurut aku malah enak gitu. Nah setelah aku tumis-tumis kayak gini tuh aku mau tambahin pakai telur ya teman-teman. Jadi telurnya tuh kayak dibikin orak-arik gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai telur juga nggak apa-apa. Aku tuh dulu sempet nggak aku tambahin telur sih teman-teman. Jadi kentang sama jagung ya. Jadi jagung aku potong-potong kecil-kecil gitu. Kayak bikin campuran sayur asem itu loh teman-teman ya, kayak gitu tuh juga menurut aku enak. Nah ini udah aku oseng-oseng kayak gini ya teman-teman, terus lanjut aja aku campurin sama bumbunya. Nah kalau udah ini si sardennya tinggal aku masukin. Ini kebetulan aku pakai sardennya tuh sarden tomat ya teman-teman, bukan sarden yang pedes. Jadi tadi emang cabenya aku sengaja aku banyak itu biar pedes. Terus ini untuk kalengnya mau aku kasih air dulu nih teman-teman ya. Jadi sekalian dibersihin gitu maksudnya. Jadi ini aku tambahin air biar nggak terlalu kering gitu sih teman-teman, jadi bisa dibilang ada kuahnya meskipun sedikit. Nah kalau udah tinggal aku masukin kentangnya, terus lanjut dibumbuin ya teman-teman. Aku pakainya cuman gula, garam, sama penyedap gitu aja. Dan ini nggak butuh waktu lama sih teman-teman, habis aku bumbuin terus aku icip-icip udah oke, ya udah kompornya aku matiin. Jadi langsung aja ini mau aku taruh di mangkok. Untuk menuku hari ini cukup ini aja ya teman-teman. Aku itu emang kalau makan itu nggak terlalu ribet juga sih orangnya, dan alhamdulillah suami aku juga orangnya tipe yang nurut gitu ya. Jadi nggak ribet juga soal makanan. Dan aku pun itu apa ya teman-teman, lebih suka sebenarnya tuh masak yang simpel-simpel aja sih teman-teman ya. Aku kadang misalnya kalau lagi males itu nasi terus tinggal sambal bawang itu sama goreng tempe itu aku udah bisa makan gitu teman-teman. Jadi aku juga termasuk bukan orang-orang yang ribet gitu soal makan. Yang penting tuh aku tuh nasinya enak sih teman-teman ya. Kalau nasinya nggak enak itu mau lauknya seenak apapun tuh menurut aku nggak enak ya. Tapi kalau dari nasinya itu enak ya, mau lauk apapun sederhana pun menurut aku lebih nikmat gitu. Jadi sebisa mungkin aku itu kalau beli beras itu yang enak ya teman-teman. Dan beras yang enak itu kayaknya sekarang tuh harganya sama aja sih ya teman-teman. Rata-rata aku kan belinya yang 5 kiloan gitu ya teman-teman, yang satu wadah isi 5 kilo gitu. Biasanya kan aku belinya kayak di Indomaret atau Alfa gitu kan. Itu emang rata-rata sekarang kalau nggak salah tuh harganya 60-an ke atas ya teman-teman, 60 sampai 70 itu yang isi 5 kilo. Jadi bisa dibilang kayaknya emang rata-rata harga beras segitu kan ya. Jadi aku tuh cari yang empuk gitu loh teman-teman. Jadi yang apa, pulen gitu. Aku dulu itu pernah beli beras, nggak tahu sih mereknya apa. Itu tuh dia kayak nasinya itu nggak bisa lengket gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang kayak nasi apa ya, yang kayak nasi goreng itu loh teman-teman. Jadi dia tuh nggak lengket gitu. Jadi kayak kering gitu. Nah itu tuh aku nggak doyan, anak aku pun juga nggak doyan sih ya teman-teman. Nah jadi ya cukup sekali aja. Soalnya biasanya aku tuh kalau beli beras tuh apa ya, aku coba dulu gitu sih teman-teman. Jadi aku beli pertama misalnya merek ini, kalau udah cocok ya udah, berikutnya tuh aku beli cuman satu merek gitu aja. Nah kadang misalnya kalau pas lagi pulang kampung ya teman, pulang di desa gitu, kalau orang rumah lagi panen gitu biasanya sering dibawain ya teman-teman, kalau pas misalnya aku bisa bawa gitu kan ya.
itu dibawain. Itu kalau beras panen sendiri tuh malah lebih enak teman-teman, panen sawah sendiri gitu loh. Dan menurut aku lebih enak ya. Tapi ya jarang-jarang sih teman-teman sebenarnya aku bawa. Kemarin itu pas lebaran tuh kayaknya aku juga bawa sih ya. Tapi kalau aku bawa juga nggak bisa banyak-banyak ya teman-teman, soalnya kan aku juga naiknya kereta api gitu kan ya. Pas ngebawanya itu loh, maksudnya pas naik sama turun kereta api itu yang ribet itu sebenarnya. Tapi kalau udah naik kereta api ya udah kan ditaruh gitu. Yang ribetnya itu pas naik turunnya gitu. Nah tadi udah mateng ya teman-teman. Aku kebanyakan ya ceritanya. Ini aku mau masak nasi. Jadi tadi tuh sebenarnya nasinya tuh masih gitu ya teman-teman. Tapi kan nasinya tuh udah dari kemarin. Itu pasti kan agak kering gitu. Jadi ini aku masak lagi. Tadi tuh nasinya aku taruh di piring gitu teman-teman. Biasanya sih aku makan gitu. Nah ini masak nasi lagi tuh nanti buat anak aku buat makan siang gitu ya. Nah aku biasanya kalau masak nasi itu airnya itu kadang nggak sesuai takaran teman-teman. Aku tuh kebiasaan deh pakai feeling gitu. Masak pun juga sama teman-teman. Aku lebih kepakai feeling gitu. Jadi ya misalnya kali ini tuh masaknya kok rasanya gini, nanti kalau masak lagi tuh pasti beda teman-teman. Jadi aku tuh agak susah sih orangnya kalau disuruh kayak tepat takaran gitu loh teman-teman. Itu tuh aku paling nggak bisa. Jadi aku lebih cenderung ke kenapa nggak nyoba segini kayak gitu ya. Padahal sebenarnya aku itu kalau nyari resep-resep di YouTube gitu tuh suka sesuai takaran gitu loh teman-teman. Harusnya tuh iya kan, misalnya 3 sendok ya 3 sendok kayak gitu kan, misalnya kan bikin kue gitu loh teman. Tapi kalau aku enggak, aku tipenya ya kayak mau bereksperimen sendiri gitu, tapi nyatanya ujung-ujungnya pasti gagal. Jadi ya seperti itu sih teman-teman, kegagalan aku biasanya pas recook makanan tuh ya kayak gitu. Jadi aku tuh kayak sok pinter banget padahal enggak gitu. Oke teman-teman, jadi hari ini aku masaknya udah selesai, bersih-bersih dapur pun juga udah selesai, cuci piring juga udah selesai. Terus ini tuh itu ya teman-teman, aku tuh punya buah ya, belinya tuh kemarin malam, belum aku kupas. Jadi ini aku tadi beli melon sama pepaya ya. Jadi mau aku kupas, soalnya tadi pagi tuh anak aku minta melon gitu. Tapi ini nggak aku kupas semua sih teman-teman, separuh-separuh gitu. Soalnya nanti kalau dikupas semua tuh nggak habis ya teman-teman. Ini melonnya aku kupas separuh, pepayanya juga separuh. Ini melonnya nggak tahu sih berapa, kayaknya tuh 1 kilo atau berapa gitu. Kemarin belinya kan suami aku di Superindo tuh harganya untuk melonnya kalau nggak salah 15, untuk pepayanya tuh 12.000 gitu. Aku tuh paling suka pepaya sih ya teman-teman, tapi ini kayaknya tuh pepayanya bukan pepaya yang seperti aku beli biasanya. Jadi ini kayak pepaya apa ya teman-teman, kalau nggak salah pepaya Hawaii atau apa gitu, karena aku biasanya belinya yang agak lonjong itu teman-teman, pepaya California, jadi dia merah gitu kan warnanya. Kalau ini kan orange gitu. Jadi ini langsung aja mau aku itu ya teman-teman, aku kupas. Jadi ini aku alasin pakai plastik ya teman, atau kresek gitu. Tuh aku belah gitu ya teman-teman. Kemarin aku pas ngupas buah itu pakai alas koran itu ternyata masih tembus dan basah semua juga kan. Jadi percuma dialasin gitu, makanya ini aku pakai kresek gitu aja. Nah untuk pepaya ini nanti mau aku potong kotak-kotak ya teman-teman, kotak gede gitu aja. Untuk melon juga sama, nanti mau aku potongin kotak-kotak gitu aja. Aroma melon tuh seger banget ya teman-teman ya. Apalagi biasanya aku tuh kalau nonton di TikTok atau di YouTube gitu yang kayak food blogger gitu ya teman-teman, tapi biasanya yang suka makan buah itu tuh kalau lihat melon kayak gitu seger banget gitu. Itu aku pas ngupas tuh sebenarnya sambil icip-icip juga, ternyata tuh melonnya manis gitu. Ini aku mau taruh di keranjang kayak gini teman-teman, nanti mau aku cuci.
Nah, ini udah selesai nih teman-teman, lanjut aja, ini semua kulitnya mau aku buang ke sampah. Terusnya aku mau cuci dulu buahnya. Sebenarnya tuh buah tuh dicuci nggak sih teman-teman kalau kayak gini? Aku kadang sempat mikir kalau kita misalnya ngupas semangka tuh nggak mungkin juga kan ya semangka dicuci kayak gitu. Kalau apel iya sih ya, apel dicuci, misalnya kayak apel, terus kayak mangga itu kan ya dicuci, tapi kalau, semangka nggak mungkin juga ya dicuci. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kalau ngupas buah ya udah aku cuci gitu aja. Dan ini yang terakhir kemarin, beli telur juga sih teman-teman, ini 1 kilo, ini karena kulkasnya nggak muat jadi aku taruh di tempat telur. Dan aku juga mau sekalian pamit ya teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu ya di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.